Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Kingdom Devotion, renungan kita hari ini. Saya masih meneruskan karakter daripada buah roh yang nomor 5. Di dalam Galatia 5 pasal 22 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Buah roh adalah kesatuan daripada karakter ilahi daripada Yesus Kristus. Saudara sekalian, Roh Kudus yang diberikan kepada kita, Dia ingin bermanifestasi. Bentuknya adalah buah roh dalam kehidupan kita. Dia ingin mendewasakan kehidupan rohani kita, sehingga hari-hari kita menghasilkan sifat-sifat daripada buah roh untuk memberkati banyak orang. Untuk kita menjadi murid yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan melayani sesama. Hari ini kita berbicara tentang kemurahan. Dalam bahasa aslinya yaitu Christotes, yang artinya kemurahan hati, kebaikan hati, perhatian. Saudara, ini adalah kemurahan hati dan juga tindakan di dalam kehidupan seseorang yang penuh dengan kemurahan. Saudara, ini yang membedakan kita dengan kemurahan dunia, saudara. Kemurahan hati ataupun sifat buah roh ini akan membedakan kita ketika kita tahu bahwa ini adalah dari Roh Kudus. Saya ingin memulai bahwa kemurahan ini adalah sifat daripada Allah. Sehingga Allah menyediakan keselamatan bagi kita semuanya. Karena kemurahannya lah Tuhan menyediakan keselamatan bagi umat manusia melalui Yesus Kristus ketika Dia tergantung di kayu salib. Titus 3 ayat 4-5 mengatakan demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi, saudara, ketika saudara mengetahui bahwa ada kemurahan dalam kehidupan saudara karena buah roh ini? Saudara akan berusaha melakukan kebaikan. Saudara akan dengan segala cara saudara akan memenuhi kebutuhan seseorang yang sungguh-sungguh membutuhkan pada saat itu. Tidak hanya demikian, tetapi ketika saudara melakukan sesuatu tidak dengan kedengkian, tidak dengan pembalasan, tidak ada lagi penghakiman. Bahkan ketika saudara melakukan kebaikan itu, karena kemurahan dari buah roh ini, tidak ada perhitungan lagi, saudara. Tidak ada hitung-hitungan lagi. Tidak ada mengharapkan balasan lagi, saudara. Itu adalah buah roh kemurahan yang murni yang tumbuh dalam kehidupan kita. Ya, saudara, saya tahu ya, kemurahan ini harus kita bedakan. Kadang-kadang kita susah sekali menghasilkan karakter buah roh kemurahan ini. Contohnya pada orang biasa saja ya, tidak timbul karakter kemurahan ini. Apalagi saudara, lebih susah lagi. Ya, saya katakan kalau kita bertemu dengan orang yang memusuhi kita, orang yang dengki kepada kita, orang yang mungkin menjahati kita. Karakter ini akan semakin hilang terpendam, saudara. Sekali lagi, makanya kemurahan ini adalah buah roh. Kemurahan ini bukan sekedar feeling kita, bukan sekedar sifat manusia alami kita. Tetapi yang ingin Tuhan berikan adalah kemurahan, yaitu karakter daripada ilahi Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Saya percaya kalau saudara berbuka buat Tuhan, Tuhan akan memberikan karakter kemurahan ini. Saudara akan mengasihi orang lain, saudara akan menolong orang lain, bahkan orang yang saudara sebut sebagai musuh saudara. Karena kemurahan ini bukan dari kita. Itu adalah sifat karakter ilahi daripada Yesus Kristus. Saudara, sekarang kita tahu bahwa kemurahan diberikan Tuhan supaya kita menghasilkan sesuatu keluar dari kehidupan kita untuk menolong orang, untuk melayani orang lain. Musuh tidak musuh, kita dulu adalah musuh Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kemurahannya. Giliran kita dengan karakter ini kita menolong, melayani orang lain. Supaya saudara mereka mengenal Tuhan, supaya mereka boleh tahu bahwa ini sesuatu yang lain, bukan dari Pak Ari, bukan dari saudara, tetapi ada sesuatu di belakang itu yang menyebabkan kita memiliki kemurahan
yang tidak ada di dunia ini, kemurahan ilahi. Dan ujungnya adalah kemurahan daripada Allah melalui kita, yaitu membawa seseorang pada jalan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Roma 2 ayat 4 mengatakan demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara, jangan pernah menganggap enteng kemurahan sedikit apapun. Mungkin saudara tidak menganggapnya. Tapi kemurahan itu, kalau itu adalah karakter daripada buah roh, itu akan mengerjakan kebaikan. Kita tidak pernah tahu kemurahan yang sekecil apapun kita lakukan. Menolong orang, mengangkat barang, membukakan pintu, membukakan telinga kita, mendengarkan seseorang, masalah seseorang. Kemurahan kita lakukan, kita tahu akan menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Amin, saudara. Allah yang murah hati itu ingin kita juga memiliki kemurahan dalam kehidupan kita. Buka hati kita. Izinkan Roh Kudus mendewasakan kita sehingga tumbuhlah buah roh kemurahan dalam kehidupan kita. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan, ketika kami boleh menghadapi persoalan, pergumulan dalam kehidupan kami, biarlah buah roh kemurahan ini semakin bertumbuh Tuhan. Ketika kami boleh melihat sekeliling kami, ajar kami peka Tuhan untuk menolong, untuk bersedia senantiasa dalam setiap waktu Tuhan. Bahkan dalam kesusahan kehidupan kami tetap harus melakukan kemurahan bagi banyak orang. Karena itulah Engkau ada dalam kehidupan kami. Karena itulah Roh Kudus yang meteraikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dewasakan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk peka dan menyatakan karakter ilahi, kemurahan kepada setiap orang, setiap situasi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, lakukan segala kemurahan dan biar Tuhan yang bertindak bagi kemuliaan namanya sendiri. Tuhan Yesus memberkati semua.